Kalau ada nama-nama yang bakal jadi rebutan tim-tim BRI Super League musim depan, rasanya 3 nama pemain ini akan menjadi rebutan terutama buat klub-klub besar di Liga 1 BRI Super League musim depan. Ada 3 nama winger yang musim ini tampil cemerlang dan menarik perhatian dari seluruh halayak pecinta sepak bola nasional. Yang pertama ada winger dari Persita Tangerang, Raiko Rodriguez. Yang kedua adalah Musa Sidibe dari Bayangkara FC. Dan yang ketiga adalah tentu saja tidak lain tidak bukan Mariano Peralta dari Borneo FC. Nah, gue hari ini ingin bahas tentang performa dari 3 pemain tersebut. Ketiga pemain adalah winger kanan, di mana musim ini mereka tampil sangat luar biasa bagi timnya masing-masing. Dan tentu saja ini menjadi komoditi panas untuk diperebutkan di musim mendatang. Kita mulai pertama dari Raiko Rodriguez. Pemain ini adalah debutan di BRI Super League. Dia berasal dari Spanyol, didatangkan Persita Tangerang. Kemudian sejauh ini sampai pekan ke-26 BRI Super League, Raiko sudah tampil dalam 26 pertandingan, mencetak 6 gol dan 10 assist. Nah, kok bisa sih pemain debutan tampil secepat itu untuk bisa moncer dengan persaingan di Liga Indonesia? Nah, Raiko Rodriguez seringkali tampil sebagai pemain yang mengisi sisi dari inverted permainan Persita Tangerang. Jadi di koridor half space. Jadi pergerakan Raiko ini seringkali selain dari sayap kanan, dia juga sering masuk ke sisi half space dari pertahanan lawan dari Persita Tangerang. Nah, si Raiko ini tampil sangat baik di dalam pergerakan one on one. Jadi kalau kita mau bicara tentang kelebihannya Raiko, pemain ini adalah pemain yang kuat di dalam dribble, kuat dalam positioning, dan pemain ini juga memiliki finishing yang cukup berbahaya. Jadi Raiko ini dalam pergerakannya, dia seringkali melakukan tusuk-tusukan cutting inside ke dalam yang akhirnya bisa membahayakan pertahanan lawan dari Persita Tangerang. Kolaborasinya dengan Eber Besa, dengan Alexa, dengan Hoki Caraka, seringkali menimbulkan potensi-potensi bahaya bagi lini pertahanan lawan. Jadi Raiko ini adalah tipe pemain yang nggak banyak lama-lama tahan bola, yang mampu bermain secara tim, dan Raiko juga memiliki penempatan yang tadi gue bilang, dia sangat baik di dalam membuka ruang. Nah, tipe winger seperti ini yang secara karakteristik permainan cocok dengan Liga Indonesia. Karena kita tahu Liga Indonesia ini adalah liga yang banyak mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan speed, high intensity, dan juga mengharapkan ada 1-2 gerakan individu yang akhirnya bisa menciptakan peluang bagi rekan-rekan lainnya. Nah, kenapa harus membeli Raiko? Jadi kalau kita lihat, Raiko ini pemain yang saat ini berusia 29 tahun, secara performance sudah terbukti, so far so good, 26 pertandingan. Kemudian harga dari Raiko juga masih relatif terjangkau ya bagi beberapa tim-tim di Super League. Sekarang ini dari transfer market gue lihat harga Raiko di kisaran 350.000 euro, which is kalau dirupiahkan sekitar 7 miliaran lah. Nah, angka itu menurut gue nggak terlalu wow untuk seorang pemain asing, dan tentunya masih masuk di dalam budget-budget tim-tim di BRI Super League. Kalau kita bicara 3 tim besar yang memiliki market value paling besar di Indonesia, ada Persib Bandung, ada Persija Jakarta, dan juga ada Dewa United. Jadi 3 tim ini, gue rasa sangat mungkin sekali untuk bisa mendatangkan seorang Raiko Rodriguez. Nah, kekurangannya apa? Mungkin kalau kita bicara kekurangan dari Raiko, pemain ini sekali lagi baru 1 musim membuktikan di Liga Indonesia. Which is kadang-kadang kita juga sering lihat juga, ada pemain yang hanya bagus 1 musim aja kan. Itu pun nggak hanya di Indonesia. Kadang-kadang di Liga Dunia pun seperti itu kan.
Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah eh, perjudian sendiri ya bagi beberapa tim yang nantinya akan merekrut dia. Mungkin faktor yang kedua adalah apakah Reiko mampu menghadapi tekanan dari supporter yang basisnya itu besar. Jadi kalau kita lihat Persita Tangerang tentunya nggak akan fans base-nya tidak sebesar tim-tim yang kita tahu lah seperti Persib dan Persija kan. Nah, apakah ketika dia pindah ke misalkan ke Persib atau ke Persija, Reiko mampu mengatasi tekanan dari supporternya sendiri? Terutama contohnya kayak di Bandung, itu juga nggak mudah kan. Kita dengar beberapa mantan pemain juga cerita tekanan yang lebih besar justru berada di fansnya Persib sendiri. Nah, kemudian nama kedua yang ingin gue bahas adalah Moussa Sidibe. Ini pemain yang sangat luar biasa, baru didatangkan Bayangkara FC di putaran kedua, sampai pekan ke-26, BRI Super League, Sidibe sudah tampil 9 pertandingan, mencetak 8 gol, dan 5 assist. Ini pencapaian yang gue rasa nggak semua pemain bisa lakukan, didatangkan dari Liga Malaysia. Memang sebelumnya Sidibe ini juga sudah pernah main di Solo kan, 2 musim. Nah, kalau kita lihat statistiknya Sidibe ketika bermain di Persis Solo, di musim pertamanya dia tampil di 27 pertandingan, mencetak 11 gol dan 5 assist. Season kedua, dia tampil dalam 28 pertandingan, mencetak 8 gol dan 5 assist. Bayangkan, dari 28 pertandingan hanya mencetak 8 gol dan 5 assist. Which is itu sudah dicapai saat ini dengan hanya tampil 9 pertandingan. Jadi kalau gue lihat, Moussa Sidibe ini adalah tipikal pemain yang sangat cultural fit dengan Liga Indonesia. Kenapa? Dia tampil dengan agresivitas yang tinggi, dengan kekuatan fisikal yang sangat baik, dengan kecepatan, kemudian kemampuan dribblenya, dan juga penempatan diri, dan terakhir finishingnya yang gak kalah keren. Kan kita bisa lihat gimana gol keduanya dia ke gawang Persija Jakarta itu lewat gerakan yang sangat luar biasa. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki Sidibe ini juga tentunya menjadi daya tawar yang sangat menguntungkan apabila pertama targetnya adalah tim-tim yang merekrutnya untuk berprestasi di Liga Indonesia. Karena pemain ini jelas sangat cultural fit dan tentunya memiliki daya tawar yang sangat menarik. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi harga. Dari transfer market, Sidibe ini market value-nya adalah 275.000 euro. Which is kalau kita rupiahkan sekitar 5 M-an lebih. Dan ini juga pemain yang harganya masih terjangkau. Meskipun sekali lagi, kita harus tahu ya, transfer market itu nggak menggambarkan nilai transfer yang sesungguhnya. Tapi kemungkinan nggak akan jauh dari sana. Dan kalau kita bicara Sidibe, tentunya udah banyak tim yang ngantri ya. Seperti Bayangkara FC kan berencana untuk mau bikin permanen ya di musim ke depan. Dan gue dengar nih, bahkan katanya ada beberapa tim yang dari Pulau Jawa sudah mulai melakukan pendekatan. So which is bagi Sidibe, tahun depan adalah tahun yang sangat sibuk bagi dia untuk memilih tim-tim mana yang ingin dia bela. Nah, kalaupun ada faktor minus dari Sidibe, gue rasa satu dari sisi usia. Usia dia udah 31 tahun, which is kalau tim yang mau rekrut dia adalah dalam berpikirnya jangka pendek mungkin 2 atau 3 tahun. Kemudian faktor kedua, Sidibe ini pernah mengalami cedera kambuhan sewaktu di Persis Solo musim yang keduanya, sehingga mungkin ada menjadi sedikit minor ketika faktor cedera ini bisa menjadi kambuhan kembali. Nama terakhir, yang ketiga. Nama terakhir adalah Mariano Peralta dari Borneo FC. Kontraknya akan habis musim ini. Pemain yang sangat luar biasa. 26 pertandingan Liga BRI Super League musim ini sudah mencetak 13 gol dan 10 assist. Jadi kalau kita lihat Peralta, kita melihat sebuah kepastian
seorang pemain yang mampu memberikan kontribusi optimal dari sisi gol maupun dari sisi assist. Dan musim lalu juga sudah tampil luar biasa juga di Borneo FC. Kalau gua nggak salah inget juga mencetak sekitar 23 gol and assist ya. Jadi dari 30 pertandingan atau 34 pertandingan lah Liga 1 musim lalu mencetak 10 gol dan 13 assist. Jadi kalau kita bicara konsistensi, kita bicara pemain yang stabil formanya, Mariano Peralta adalah jawabannya. Nah, ini pun pemain yang juga dikabarkan sudah menjadi incaran bagi tim-tim besar di Indonesia. Dan Borneo FC rasanya juga akan tetap fighting ya untuk bisa mempertahankan dia. Kemudian kalau bicara kelebihannya Peralta, Peralta ini selain juga memiliki dribble yang oke, speed yang baik, kemudian kuat sekali dalam tahan bola, dan satu hal yang mungkin menjadi kelebihan dibandingkan Raiko dan CDB, Peralta ini juga memiliki kreativitas di dalam memberikan key passes kepada rekan-rekannya. Nah, ini menjadi daya tawar menarik yang dihadirkan oleh Peralta. Namun tentunya diimbangi juga ada beberapa faktor menjadi concern. Yang pertama adalah market value-nya. Kalau kita lihat Peralta di transfer market, harganya sudah 600.000 euro, which is sudah menyentuh sekitar 12 miliar ya, kalau itu adalah menjadi patokan dasar. Dan tentunya dengan market value yang cukup tinggi, gue rasa hanya ada beberapa tim di Indonesia yang possible untuk merekrut dia. Katakanlah tim-tim seperti Persib, Persija, Dewa United, itu adalah tim-tim yang secara finansial mungkin saja bisa merekrut mereka. Nah, kalau dari sisi kekurangan apa? Gua tidak melihat sebuah kekurangan yang berarti dari seorang Peralta ya. Karena pemain ini tampil fit sepanjang musim, performanya juga stabil ya. Yang ketiga usianya juga masih muda. Peralta itu masih usia 28 tahun dan tentunya tim-tim yang rekrut dia harus bisa melihat dari sisi jangka panjang penggunaan yang akan diharapkan dengan hadirnya Mariano Peralta. So, jadi gue rasa balik lagi, 3 nama tadi adalah 3 komoditi panas yang akan diperebutkan di BRI Super League musim depan. So, teman-teman kalau ada komentar, mungkin ada nama-nama yang berbeda, silakan sharing di kolom komen. Thank you guys for watching my video. Bye.